Dari update informasi seputar insiden kapal tenggelam di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sebuah kapal kayu angkutan penumpang atau pompong rute Tanjung Pinang ke Pulau Penyengat tenggelam pada Minggu sekitar pukul 9.30. 10 orang tewas dan 5 orang lainnya masih dalam pencarian. Kapal kayu angkutan penumpang atau pompong ini membawa 17 orang, terdiri dari seorang nakoda, 14 orang penumpang dewasa, dan 2 anak-anak. Kapal tenggelam di perairan Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Minggu pagi. Kapal rute Tanjung Pinang menuju Pulau Penyengat ini dihantam angin kencang dan gelombang besar di perairan tersebut. Dalam kejadian ini sebanyak 10 penumpang tewas, 2 orang luka-luka, dan 5 orang lainnya masih dalam pencarian. Sedikitnya 200 personel tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, Marinir, TNI Angkatan Laut, Polisi Air, Tagana, Satpol PP, serta relawan masyarakat yang masih melakukan pencarian. Sekitar 20 kapal dan 50 pompong turut dikerahkan untuk mencari korban hilang. Itu gini, jadi kan kapal kami kan udah mau dapatkan angin kuat. Setelah angin kuat itu ABK-nya bilang begini, katanya ada orang tenggelam. Ada orang tenggelam katanya. Setelah itu kapal tidak ke pinggir-pinggir karena angin. Berapa orang yang abang lihat yang abang saksikan? Waktu itu 3, Pak. 3 ya? 3. Karena di informasi di situ, oh ya udah 3, alhamdulillah udah selamat gitu. Ternyata setelah kapal kita sampai di pinggir, katanya banyak. Dan untuk mengetahui update proses pencarian dan evakuasi pasca tenggelamnya kapal wisata di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 4, Laksamana Pertama S. Irawan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selamat malam, Pak Irawan. Selamat malam, Pak. Kalau bisa diceritakan kepada kami apa update terakhir, Pak, terkait dengan pencarian korban? Apakah pencarian masih terus dilangsungkan atau bagaimana, ada perkembangan atau dinamika terakhir, Pak, dalam 1-2 jam terakhir ini? Terima kasih, Pak. Begini, jadi malam ini pencarian yang 5 korban yang belum ditemukan akan terus kita lakukan, Pak, sampai besok pagi. Bergantian, Pak, tim ini. Jadi terus menerus, Pak, sesuai dengan peraturan SAR yang sedang kita laksanakan ini. Kemudian untuk tadi sore sudah diterbangkan helikopter milik TNI Angkatan Laut, helikopter SAR, juga untuk mencari kemungkinan korban terbawa arus. Karena arus di bawah itu agak kuat. Jadi kami khawatir korban juga ini berpencar 5 ini menuju ke pantai-pantai, dan ini sudah diantisipasi oleh heli maupun malam ini juga seluruh kapal milik TNI dan kapal-kapal milik dari pemerintah daerah, SAR dan sebagainya ini juga akan kita kerahkan untuk malam ini, Pak. Untuk tadi sore sudah juga dilaksanakan penyelaman oleh tim pasukan kata dan marinir. Pak Irawan, untuk area pencarian sendiri, jika dari sore sampai malam ini kemudian terus pencarian dilakukan oleh otoritas terkait, areanya seberapa luas, Pak, kemudian tim sendiri mencari para korban yang masih belum ditemukan ini? Dan siapa saja tim yang diterjunkan, Pak, malam hari ini, Pak? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi malam ini kita akan bagi sektor, Pak. Jadi ada beberapa sektor, kita bagi kapal-kapal tersebut untuk menyisir. Kemudian kita minta bantuan kepada juga pompong-pompong yang tadi disebutkan tadi, memang betul ada kurang lebih dari 20 pompong dari masyarakat yang ikut, dan ini pun menggunakan lampu yang cukup terang untuk malam ini melaksanakan penyisiran. Dikhawatirkan jenazah ini ataupun korban ini timbul ke permukaan, dan ini yang harus kita waspadai bersama, Pak. Jadi sudah kita antisipasi untuk malam ini, Pak. Mudah-mudahan cuaca mendukung. Ya, untuk para korban selamat sendiri gimana, Pak Irawan? Bagaimana kemudian penanganan medis terhadap para korban ini? Apakah juga para korban yang selamat ini sudah dimintai keterangan dalam proses investigasi misalnya? Yang 2 korban selamat sudah di rumah sakit dan masih dalam ICU, Pak. Jadi masih sudah sadar, tapi masih belum bisa ditanyakan secara langsung. Karena masih untuk di kesehatannya dipulihkan kembali, Pak. Pak Irawan, mungkin bisa Anda jelaskan kondisi cuaca mungkin pada saat kapal ini tenggelam. Bagaimana mungkin Anda bisa ceritakan, apakah memang waktu itu kondisi cuacanya sangat buruk atau memang ada faktor-faktor lain yang mungkin dalam perkiraan Anda ini membuat kapal menjadi tenggelam gitu, Pak Irawan? Begini, Pak. Jadi pada saat berangkat, kapal ini kan kapal pompong, panjangnya sendiri kurang lebih 6 meter. Kemudian menggunakan motor tempel kekuatan 25 PK.
Nah ini 17 orang. Menurut saya ini terlalu banyak 17 orang ini. Sebetulnya yang paling maksimum itu 12 lah gitu. Yang maksimum ini. Pada saat berangkat sebetulnya cuaca cukup bagus Pak. Tetapi tiba-tiba di tengah itu berubah cuaca itu. Hujan besar. Kemudian ada gelombang sedikit yang menutup untuk kapal sekecil itu. Akan mengakibatkan pengemudi ini ataupun jurumudi ini kewalahan untuk menguasai kapal tersebut. Dan akhirnya kapal itu oleng dan terbalik dan sebagainya Pak. Oke, kalau untuk standar prosedur keselamatan sendiri, kalau memang ini kapal sangat sederhana, kapal pompong ya Pak Irawan. Tapi apakah di sana ada pelampung-pelampung juga paling tidak untuk safety para penumpangnya gitu Pak? Sudah disediakan oleh nakodanya misalnya? Belum Pak, belum disediakan. Kami tidak melihat ada pelampung di situ Pak. Karena pada saat korban berjatuhan semuanya ini tidak pakai pelampung. Oke, jadi memang ini karena faktor keselamatan yang kemudian diremehkan gitu ya Pak, kurang lebih ya Pak Irawan ya? Betul Pak, ini safety yang mungkin diremehkan yang selama ini dilaksanakan oleh mereka. Karena jarak penyengat dengan Tanjung Pinang itu nggak terlalu jauh, kurang lebih kalau dihitung kilometer 2 kilometeran lah gitu Pak. Seberapa ramai sih Pak kemudian jalur ini, jalur wisata ini kemudian biasa dilalui oleh para warga sendiri? Seberapa ramai sih jalur ini biasanya Pak? Cukup ramai Pak, karena ini kan wisata religi di situ. Ya. Kemudian juga ini kan ada juga penduduk dari Penyengat langsung menuju ke Tanjung Pinang untuk bekerja. Kemudian juga ini sekarang ini kan ada pembatasan untuk berlayar oleh otoritas pelabuhan di situ. Yaitu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 17 sore itu sudah itu waktu maksimumnya. Malam tidak boleh. Baik. Apakah menurut Anda peraturan-peraturan itu memang sudah, meskipun otoritas pelabuhan sudah mengeluarkan peraturan-peraturan yang cukup ketat, apakah memang Anda lihat fakta di lapangan banyak sekali dilanggar itu Pak Irawan? Nah, menurut saya ini ada beberapa hal yang mungkin dilanggar Pak. Jadi untuk safety terutama pelampung ini tidak dimasukkan di badan Pak. Jadi mungkin digeletakkan begitu saja. Yang terakhir Pak Irawan, untuk pencarian misalnya pada malam hari ini sampai besok pagi misalnya, belum ada korban yang berhasil ditemukan oleh tim. Apakah dan bagaimana rencana pencarian untuk esok hari? Pak Irawan mungkin bisa diberitahukan kepada kami. Oke Pak, besok saya akan merencanakan bersama dengan SAR daerah maupun TNI yang lain, anggota TNI yang lain maupun pemerintah daerah. Ini kita akan melaksanakan patroli, menyisir dengan membaca arus Pak, dengan membaca arus, dan kita akan menerjunkan penyelam-penyelam dari pasukan kata dan marinir untuk ke tempat yang lain. Yang dimungkinkan kemungkinan jenazah ataupun korban ini masih ada di dasar atau tersangkut di dasar dan sebagainya Pak. Baik, sekali lagi terima kasih Laksma S. Irawan yang kemudian memberikan informasi terkini kepada kami. Terima kasih Pak Irawan, selamat bertugas kembali. Mudah-mudahan kabar baik akan ada dalam pencarian kali ini. Terima kasih Pak Irawan.